peristiwa tragedi dan perang antara Israel dan Palestina itu kan sudah berlangsung 75 tahun sejak Israel didirikan di kawasan itu, dan hampir setiap fase, setiap berapa tahun selalu terjadi tragedi, dan jika dijumlah sebenarnya sudah berapa juta korban manusia dan masyarakat sipil dari kedua bangsa ini sudah menjadi rutin dari peristiwa-peristiwa yang mengenaskan ini. Nah, kita semua bisa bertanya, ya, dalam perjalanan PBB yang sudah 78 tahun usianya, bentar lagi PBB ulang tahun pada 24 Oktober, berdiri tahun 1945. PBB bisa menghentikan perang dan mencari solusi yang sampai ke akar, yang hampir semua negara itu sebenarnya, kecuali yang memang tidak, menghendaki solusi jangka panjang, yakni dua negara yang sama-sama berdaulat. Ya. Tapi kan sampai sekarang Israel sudah lama diakui, Palestina masih menjadi negara yang non-member, ya, observer state, ya. Jadi negara yang pengamat yang bukan anggota itu, dan ketika ada resolusi untuk menjadi negara berdaulat itu kan diveto oleh Amerika. Nah, pertanyaan dasar kita di era ketika PBB sudah 78 tahun dan negara-negara maju semua termasuk negara adidaya selalu menyuarakan perdamaian, kemudian dunia tanpa kekerasan, kesadaran hak asasi manusia. Apakah kita akan terus membiarkan tragedi-tragedi ini terus terjadi? Di antara fungsi PBB kan 3 dari 5 itu. 1, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan antar persaudaraan antar bangsa yang menghormati atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menjadi pusat penyelarasan berbagai tindakan terhadap negara yang merusak perdamaian. Ya. Nah, jika tidak ada langkah-langkah yang progresif, saya yakin ya fungsi PBB itu ya semacam impotensi gitu kan. Nah, lebih jauh lagi, ketika hampir semua negara maju itu selalu peduli terhadap pelanggaran HAM, terutama di negara-negara dunia ketiga, kalau masih bisa kita gunakan. Hanya satu orang saja, kenapa kok membiarkan tragedi terus tragedi terjadi? Ya. Jadi kesimpulan kami sebenarnya peradaban modern dan kesadaran akan perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi di tatanan global ini sudah di lorong gelap atau lorong buntu dari peradaban modern. Jadi saya yakin kalau tidak ada ketegasan PBB dan PBB korban terus dari veto dari negara yang tidak netral terhadap posisi dua negara misalkan, ya kita akan terus begini. Mungkin 2 tahun lagi kejadian lagi, 3 tahun lagi akan kejadian lagi. Jadi pertanyaan besar Muhammadiyah untuk dunia sebenarnya, apakah dunia dan PBB akan membiarkan tragedi kemanusiaan dan perang yang ada di depan mata ini terus berlangsung dan kita lumpuh, tidak bisa menegakkan perdamaian, tidak bisa menindak negara yang merusak perdamaian dan tidak mewujudkan persaudaraan antar bangsa. Bahkan forum-forum global, baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi dunia tentang perdamaian, ya nyaris cuma suara di atas kertas saja. Jadi ini perlu refleksi mendasar dari seluruh dunia tentang
penyelesaian akhir perang Israel dan Palestina. Terima kasih.